Dan hari ini Tuhan, kami deklarasikan dari hati kami, Engkau Tuhan ada di atas segala. Engkau Tuhan atas langit bumi, Engkau yang memegang kuasa di bumi dan di surga. Tidak ada yang dapat mengatasi Engkau. Engkau jauh lebih besar dari semua masalah kami. Engkau jauh lebih besar dari semua penyakit kami. Engkau jauh lebih besar dari semua kesedihan kami. Engkau jauh lebih besar dari semua pergumulan kami. Dan Engkau mengasihi kami Tuhan. Biar pada siang hari ini semuanya kami pulang dengan jamahan. Semuanya kami pulang dengan kebangunan rohani Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang luka dibebaskan Tuhan. Kami yang baru pertama kali datang, kami semua pulang dengan keselamatan Tuhan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu yang akan kami dengar sungguh akan memberi kehidupan bagi kami. Roh Kudus, Engkau roh hikmat, Engkau roh wahyu. Berikanlah pengertian, berikan pewahyuan, bukalah mata rohani kami. Biarkan kami mengenal Engkau lebih dalam pada siang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap sedia untuk mendengarnya. Dan kami bersatu hati di dalam nama Yesus untuk mengusirkan segala pekerjaan setan. Di dalam nama Yesus, Kau tidak berkuasa dalam ibadah kami. Kau tidak bisa mengganggu hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus. Kami dibungkus oleh darah Yesus yang berkuasa. Hanya Roh Kudus Allah yang bekerja dan yang berkuasa di tempat ini. Dan kami memberikan segala kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, Kau Tuhan di atas tahta. Kau Tuhan yang memegang kendali. Amin. Di dalam nama Yesus, dengan sukacita kami sambut firman-Mu. Dan semua kita bersukacita berkata, Amin. Amin. Haleluya. Mari semua berkati Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Adakah Bapak Ibu Saudara sukacita pada siang hari ini? Kalau saudara sukacita, katakan sekali lagi, Amin. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Amin. Kalau mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali datang ataupun sudah selalu beribadah di sini, dan mungkin tadi saudara datang dengan beban berat, mari kita ingat undangan Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku semua kamu yang letih dan sudah berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Amin. Dan percaya siang hari ini semua kita menerima kelegaan dari Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita, bagaimanapun seminggu ini hidup kita, mungkin kita letih, lesu, mungkin kita berbeban berat, mungkin ada serangan penyakit, atau mungkin ada kekurangan, tapi pada hari ini firman Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita. Semuanya kita akan keluar, akan bangkit dari hidup kita, dan kita masuk dalam rencana Tuhan yang indah. Amin. Karena Tuhan Yesus juga berkata bahwasanya Dia telah datang untuk memberikan kepada kita hidup, dan bukan hidup yang biasa-biasa, hidup yang berkelimpahan. Hari ini mari kita buka bersama Alkitab kita dari buku Efesus pasal yang kelima. Kita baca bersama-sama Efesus 5 ayat yang ke-14. Apakah Bapak Ibu Saudara mau baca firman sama-sama? Mari kita baca Efesus 5 ayat 14. 1, 2, 3, ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangunlah hai kamu yang tidur. Semua kita sudah bangun? Coba lihat kiri kanan, katakan bangun. Puji Tuhan, saya semua tidak mengantuk lagi, amin. Memang kalau siang-siang seperti ini enak mengantuk, Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan berkata, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi bangun bagi yang tidur, bangkit bagi yang mati. Saudaraku, banyak orang ya, di luar tempat ini, di luar daripada ibadah yang yang berdua, di luar sana hidupnya tubuhnya, bernafasnya dia. Nanti kita pulang pun kita jumpa banyak orang di luar sana, tetapi rohnya mati. Itulah orang-orang yang perlu dibangkitkan. Karena kalau rohnya tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, walaupun badannya hidup, walaupun tubuhnya hidup, dia bernafas dan kelihatan sama seperti kita, di mana Tuhan dia mati.
Saya percaya di tempat ini tidak ada yang mati. Saya percaya di tempat ini semua punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tapi mungkin ada orang yang kita kenal yang tidak pasti. Ya, dianya tidak pasti, kita pun tidak begitu pasti apakah rohnya hidup atau tidak. Mari pastikan. Mari beritakan Injil kepada mereka. Kepada yang kasih Tuhan, ada mungkin Bapak Ibu Saudara yang diundang, yang baru pertama kali datang di tempat ini. Mungkin saudara termasuk dalam golongan itu. Saudara tidak pasti. Saya memang sudah ibadah di gereja, saya sudah Kristen sejak lama. Tapi seandainya hari ini Yesus datang, atau seandainya hari ini saya meninggalkan dunia, apakah saya betul-betul yakin saya masuk surga? Dan saudara berkata, saya belum yakin. Hari ini yakinkan diri saudara. Memiliki kepastian. Bagaimana caranya? 1 Yohanes 5 ayat 12 jelas berkata, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Anak huruf besar. Barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Hari ini pastikan Yesus ada di dalam hati kita. Ada semua kita yang mati bangkit. Roh kita hidup, roh kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Maka Kristus akan bercahaya di dalam hidup kita, melalui hidup kita, bagi banyak orang lain lagi. Dan digenapi oleh firman yang berkata, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Sekali lagi, tidak ada mati rohani di tempat ini, amin. Dan tidak ada juga yang mundur rohani. Itulah dinamakan dengan orang yang tidur. Walaupun kita sudah lahir baru, tetapi kita tidak maju, saudaraku. Kita tertidur. Hari firman Tuhan mengajak kita, mari kita bangun. Mari kita bangun sungguh-sungguh. Kita alami satu revival, kebangunan rohani ke dalam hidup kita. Karena rohani ini menentukan semua aspek hidup yang lain. Saudaraku, kalau roh kita menang, maka tubuh ini mengikut. Kalau saudara Sarah, dalam Alkitab bukan Sarah Pagabean, saudaraku, atau Sarah Panjaitan. Sarah di dalam Alkitab, dalam usia yang sangat tua, kira-kira 90 tahun, dia bisa melahirkan Ishak. Dan lebih hebatnya lagi, dia yang membesarkan Ishak. Dan tak lama setelah itu, Sarah dan Abraham bertemu dengan seorang penguasa, seorang raja pada zaman mereka. Bayangin, sudah seumuran nenek-nenek, tapi raja tersebut masih mau menjadikan Sarah istrinya. Tentunya perawakan tubuh Sarah itu cantik, sehingga raja tersebut mau menjadikan Sarah istrinya. Lalu Abraham harus berbohong dan mengatakan, jangan bilang kau istriku, bilang kau saudari perempuanku. Kenapa? Karena ada roh Tuhan di dalam Sarah. Kalau dalam Mazmur 103 dikatakan, dialah yang membaharui masa mudamu, sehingga seperti pada burung raja wali. Dan saudara tahu dikatakan, kalau kita menantikan Tuhan, kita seperti raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Terus membaharui kuat kita, walaupun secara badani umur kita bertambah tua. Kenapa? Karena roh ini menentukan badan. Bahkan roh ini menentukan aspek hidup kita yang lain. Kalau kita bangun, kalau kita bangkit, rohani kita bangun, rohani kita bangkit, maka materi kita juga diberkati oleh Tuhan. Aspek hidup kita yang lain juga diberkati oleh Tuhan. Ikut bangun, ikut bangkit. Maka hari ini mari kita semuanya bangun di dalam Yesus. Roh kita yang bangun, saudaraku. Kita tidak mau mundur, kita tidak mau dingin, kita tidak mau suap-suap, kita mau panas. Kita mau menyala pada Tuhan Yesus. Saudara tahu, ibu-ibu, kalau ada makanan yang dingin, lalat mau mendekat, maka ibu-ibu harus sibuk untuk menutup makanan tersebut. Jangan sampai hinggapi lalat, nanti ada kumannya, bisa diare, bisa mencret yang makan. Tapi kalau makanan itu masih panas, baru siap dimasak, oh tidak perlu sibuk menutupnya. Lalat tidak berani mendekat. Demikian dalam hidup kita. Kalau kita bangkit, kita panas bagi Tuhan. Lalat-lalat setan manapun tidak bisa mendekat kepada saudara. Apalagi melekat, tidak bisa. Yang mau panas di sini katakan amin. Hari ini firman Tuhan mengajarkan dua perkara yang harus kita lakukan kalau kita mau ada kebangunan rohani.
dalam hidup kita. Yang pertama, ada yang harus kita lakukan. Yang kedua, ada yang harus kita buang. Yang kita lakukan itu apa? Kita harus mengenal Tuhan, benar-benar mengenal Yesus. Mari kita buka ayatnya dari Kisah Markus 4. Kita baca ayatnya ke-35 sampai ayatnya ke-41. Markus 4 ayatnya ke-35 sampai 41. Bapak Ibu Saudara siap? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Pada hari itu, waktu hari sudah tepat, Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu membawa taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghadapi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerakan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Jadi ini kisah mengenai murid-murid Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari Yesus sendiri berkata kepada mereka, mari bertolak ke seberang. Siapa yang mengatakannya, Bapak Ibu Saudara? Yesus sendiri. Kalau Yesus sudah berkata, mari bertolak ke seberang, maka pasti kita sampai ke seberang. Kalau Yesus sudah berkata, aku datang supaya domba itu beroleh hidup, hidup yang kelimpahan, maka pasti hidup saudara kelimpahan. Kalau Yesus sudah berkata, aku datang yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu, maka jadilah itu bagi kita. Yang sungguh-sungguh percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Katakan amin lebih keras lagi. Dan inilah dikatakan Tuhan kepada murid-muridnya. Tapi ternyata di dalam perjalanan, apakah yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apakah semua lancar? Semuanya mulus? Di sini dituliskan mengamuk taufan yang sangat dahsyat. Lalu kemudian ombak pun menyembur masuk ke dalam perahu. Ada taufan, ada ombak, disitulah semuanya, air, angin, hujan, kacau situasinya. Seharusnya murid-murid percaya, sekali lagi percaya, mereka bisa melewati semua taufan dan ombak itu. Kenapa? Karena Yesus sudah mengatakan mari ke seberang. Tapi ternyata mereka menjadi sangat ketakutan. Sampai Tuhan Yesus harus menegur mereka. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Janganlah sampai Yesus menegur kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan lebih daripada itu, murid-muridnya membuat respon yang sangat mengejutkan. Karena kemudian murid-muridnya berkata, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Respon seperti ini menunjukkan sebenarnya murid-murid tidak kenal Yesus, tidak benar-benar mengenal Dia. Bahwasanya Yesus sudah berkata, mari ke seberang, maka Yesus punya kuasa menyampaikan mereka ke seberang. Yesus punya otoritas lebih besar dari semua taufan yang menghalangi mereka, lebih besar dari semua ombak yang menghalangi mereka. Bagi hidup kita saat ini pelajaran kepada kita, jangan seperti murid-murid yang tidak betul-betul mengenal Tuhan Yesus. Ada janji Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan yang berkata, mari sampai ke seberang, mari sampai kepada kesembuhan, mari sampai kepada hidup yang berkelimpahan, mari menjadi penjala jiwa. Kristus bercahaya di dalam hidup kita. Tetapi akan ada taufan, akan ada badai, akan ada ombak. Tuhan tidak pernah menjanjikan satu hidup tanpa badai, tapi
dia janjikan dia tidak pernah meninggalkan kita. Amen. Jadi kita tidak perlu down, tidak perlu heran ketika ada badai di dalam rumah tangga, ketika ada badai di dalam keuangan, atau ketika datang ombak penyakit, ketika datang ombak kekhawatiran. Jangan menjadi takut seperti murid-murid, jangan menjadi putus asa seperti murid-murid. Mari kenal Tuhan Yesus. Amen. Dan bagi kita sekarang ini, kalau dulu Tuhan Yesus hidup ada bersama murid-murid secara langsung, bagi kita sekarang ini kita kenal Tuhan melalui firman-Nya. Karena Yesus dan firman Tuhan adalah satu. Amen. Kalau kita selalu suka membaca janji Tuhan, membaca firman Tuhan, maka ada iman percaya kita. Amen. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amen. Maka kita akan bisa berkata, aku pasti sampai ke seberang. Amen. Aku pasti melewati topan ini. Amen. Aku pasti mengalahkan ombak ini. Amen. Karena kita tahu Yesus berkuasa. Amen. Dari firman-Nya ada iman percaya kita. Matius 28:18 jelas mengatakan, kepada Yesus telah diberikan semua kuasa di bumi dan di surga. Jadi kuasa apapun yang ada di bumi ini tidak melebihi kuasa Yesus. Amen. Kuasa apapun, masalah apapun, ombak apapun, taufan apapun dalam hidup saudara, pandanglah kepada Yesus. Pandanglah Dia sebagai Tuhan, Dia adalah segala Tuhan. Tidak ada yang melebihi Dia. Setiap badai, setiap topan harus tunduk di bawah kakinya. Amen. Kalau dia berkata diam, tenanglah, maka itu harus diam dan tenanglah. Amen. Dan kepada anak-anaknya yang mengenal Dia diberikannya kuasa yang sama. Amen. Saudara orangnya. Jangan kita seperti murid-murid ini. Mari kita kenal firman Tuhan. Amen. Kenal siapa Yesus bagi kita. Dan kenal siapa kita di dalam Yesus. Amin, saudara. Amen. Itulah bangun yang sebenarnya. Itulah kebangunan rohani. Kita mengenal Yesus. Ada contoh yang kedua. Ini contoh yang sebaliknya, yang sangat baik. Dari orang yang sangat percaya karena dia sangat mengenal kuasa Tuhan. Mari kita buka Matius 8 ayat 5-13. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5-13. Dapat Bapak Ibu Saudara? Kita baca bersama-sama Matius 8 ayat 5-13. 1, 2, 3 ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hamba-Mu terbalik di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba-Ku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan pembawaku adalah pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain datang, maka ia datang. Ataupun kepada hamba-Ku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat rata terdekat gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah padamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya. Hari itu saya yakin Tuhan Yesus tidak berubah. Amen. Dia masih berkata kepada saudara, jadilah kepadamu sebagaimana yang kau percaya. Amen. Perwira ini, dia bukan orang Yahudi, saudara. Tapi dia punya iman percaya. Jadi kalau ada saudara di
ini mempunyai cerita yang sama yang dituliskan oleh seorang dokter. Saya yakin kalau Ibu Menteri disuka ini ya, karena dia juga dokter. Yakni Dokter Lukas. Dokter Lukas juga menuliskan mengenai kisah ini dalam Lukas 7. Lalu kalau lihat saudara dalam Lukas 7, kita baca ayatnya yang ketiga. Lukas 7 ayat 3. 1, 2, 3. Ya. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hamba. Mari sama-sama katakan, mendengar tentang Yesus. Jadi penting sekali apa yang kita dengar, Bapak Ibu Saudara. Perwira ini mendengar tentang Yesus. Bagi kita di zaman sekarang, kita perlu mendengar firman Tuhan. Ketika dia mendengar tentang Yesus, bagaimana Yesus berkuasa, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, dia beriman, dia percaya. Dan satu lagi, perwira ini mengerti otoritas yang dimiliki Yesus. Karena dia juga seorang perwira, dia pun tunduk di bawah otoritas. Dan pada saat yang sama, dia juga punya otoritas. Dia berkata pada bawahannya, sana pergi. Sini datang. Kerjakan ini, kerjakan. Jadi dia tahu bagaimana otoritas itu berfungsi. Dia biasa tunduk dan dia tahu bagaimana orang juga tunduk kepadanya. Maka dia yakin Yesus punya otoritas di atas segala penyakit. Segala penyakit harus tunduk kepada otoritas Yesus. Itu sebabnya pada waktu Yesus bilang, biar aku datang ke rumahmu, dia bilang gak perlu. Katakan saja sepatah kata. Lalu Yesus menjawab, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai. Dan kemudian Yesus berkata, pulanglah, jadilah kepadamu sebagaimana yang kau percayai. Dan pada saat itu juga hambanya benar-benar sembuh. Satu-satunya yang menghalangi kuasa mujizat Tuhan bekerja dalam hidup kita adalah ketidakpercayaan kita kepada otoritas kuasa Tuhan. Hari ini, mari kita kenal Yesus yang sebenarnya. Dan kita sungguh-sungguh percaya bahwasanya dia punya otoritas di atas segalanya. Maka hari ini, pulanglah saudara, dan saudara terima mujizat yang saudara perlukan, yang saudara percayai. Jadi dalam hidup saudara. Amin saudara. Sebabnya saudara sekali lagi kesimpulan untuk mengenal Yesus, saudara harus sediakan waktu untuk membaca firman. Dan sama seperti yang saudara lakukan hari ini, saudara berikan waktu saudara untuk beribadah kebaktian minggu. Apapun yang terjadi, saudara berkata, aku harus ibadah kebaktian minggu. Dan juga nanti hari Rabu atau hari Selasa, saudara datang ibadah HKS. Perlu sekali firman dimasukkan. Firman itu adalah cuma makanan rohani bagi kita. Dari situlah timbul iman percaya kita. Ingat Lukas 7 ayat 3 tadi, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, kita perlu terus mendengar firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum TDRK, masuk TDRK. Dengarkan firman Tuhan di sana yang akan mengubahkan hidup Bapak Ibu itu selama-lamanya. Mari kita kenal Yesus. Kenal dia Tuhan di atas segala Tuhan. Kenal dia Jehovah Rafa, Tuhan menyembuh kita. Kenal dia Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupi kebutuhan kita. Kenal dia Jehovah Shalom, dia memberikan damai, dia memberikan sejahtera kepada saudara, dan dia dapat diambil oleh apapun masalah yang saudara hadapi. Karena saudara tahu betapapun dahsyatnya masalah saudara, Yesus lebih besar daripada itu. Masalah itu tidak akan mengalahkan saudara. Karena Yesus dalam saudara, Roh Kudus dalam saudara lebih besar dari semua dalam dunia ini. Hanya menunggu waktunya itu selesai. Dan selama prosesnya saudara dibentuk untuk menjadi lebih seperti Yesus. Berapa banyak di sini mau lebih banyak mengenal Tuhan melalui firman-Nya? Mari angkat tangan saudara, katakan amin. Yang kedua, apa yang harus kita buang? Mari kita buka Markus 5. Wah, ini agak panjang ayatnya. Bapak Ibu Saudara bangun. Tidak ada yang mengantuk lagi? Lalu itu kita baca lah walaupun agak panjang. Siap Bapak Ibu Saudara? Markus 5 ayat 21 sampai 43. Agar kita tahu apa yang harus kita buang dari hidup kita. Artinya
Sehingga jangan kita biarkan dipengaruhinya hidup kita, sehingga membunuh iman percaya kita kepada Tuhan. Apakah itu? Kita baca dulu Markus 5 ayat 21 sampai 43. 1, 2, 3 ya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu menuruni dia. Sedang dia berada di tepi danau, datang seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkur rakyat di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahmu?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan denganmu, dan kau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampillah tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakku sudah mati. Apa perlunya lagi kau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, nangis, dan merangkak dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegang
ada kepastian. Amen. Ada kepastian bahwasanya jalan keluar untuk tiap masalah sudah disediakan. Amen. Ada kepastian saudara hidup sehat, kuat, sembuh, umur panjang. Amen. Ada kepastian nasib kita berubah, kutuk dosa diangkat, kemiskinan diangkat, kegagalan diangkat, berkat Abraham turun, kelimpahan turun. Dan inilah yang terjadi sungguh-sungguh pada perempuan ini. Setelah dia berkata, oleh karena imannya, oleh karena dia telah mendengar berita tentang Yesus, dan setelah dia berkata, asalku jamah jubah Yesus aku sembuh. Apakah dia tinggal di rumah? Dia bertindak. Amen. Banyak halangan yang Bapak Ibu Saudara. Kalau perempuan yang menderita pendarahan selama begitu lama 12 tahun, pasti tubuhnya sudah kurus, pasti dia sudah lemah. Dan Alkitab jelas menuliskan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Sangat sulit untuk mencapai Yesus. Dan tentunya kebanyakan dari orang-orang yang mengikuti Yesus adalah kaum pria, saudara. Tidak mudah bagi perempuan dengan badan yang kecil, yang kurus, yang lemah tersebut menerobos sampai pada Yesus. Apalagi dia dianggap najis karena dia sakit pendarahan. Banyak bisa berkelabu dalam pikirannya. Bagaimana caranya? Apakah nanti aku sanggup? Kalau aku jalan segitu jauh, bagaimana kalau aku pingsan? Aku belum makan. Bagaimana kalau banyak jalan yang keluar? Bagaimana kalau ketahuan? Mungkin aku akan diusir. Tapi karena ada iman percaya, dia atasi semua. Saudara, masalah apa yang saudara hadapi? Mungkin dalam pikiran juga bagaimana caranya? Tidak mungkin. Saudara, kita tidak perlu tahu bagaimana. Yesus tahu bagaimana. Yang perlu bagi kita percaya dan lakukan tindakan iman selangkah demi selangkah, dan tetap mengucapkan deklarasi iman kita sebagai perempuan ini. Asal jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Amen. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahan. Dan lucunya pada waktu dia mengakui semuanya kepada Tuhan, Tuhan tidak berkata, kuasaku telah menyembuhkan engkau. Tidak. Tuhan dengan kasihnya yang besar berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. Amen. Siang hari ini Tuhan juga berkata kepada Bapak Ibu Saudara, imanmu yang mengubah hidup, Amen. yang menyembuhkan kita, Amen. yang membebaskan kita, Amen. yang memberkati kita, Amen. yang mengangkat kita tinggi. Amen. Iman kita. Amen. Lalu kemudian kembali kepada kisah kepala rumah ibadat Jairus tadi, agar kita tahu apa yang harus kita buang dalam hidup kita, supaya kita semua mengalami kebangunan rohani. Datang seorang dari kaum keluarganya dan berkata, Jairus, anakku sudah mati, jangan lagi susahkan guru, jangan susahkan Tuhan Yesus. Nah, dalam hidup kita ini ada beberapa golongan-golongan, saudara, golongan orang mengeluarkan hal-hal yang mau membuat kita tidak lagi percaya kepada firman, menghalangi kita untuk bangun dan bangkit, menghalangi kita untuk maju, menghalangi kita untuk sampai pada panggilan Tuhan, sampai ke seberang. Apakah golongan orang tersebut? Yang pertama, yang tadi itu, orang-orang yang selalu datang dengan perkataan negatif, selalu datang dengan berita buruk, mau mematikan iman kita. Mungkin mereka dengan sadar melakukannya, mungkin tidak sadar, memang itu tugas mereka. Tapi kita harus tahu, harus menandai di dalam hati kita, mana perkataan-perkataan seperti itu, jangan kita terima pengaruhnya. Nah, kalau saudara pergi periksa ke dokter, lalu dia berkata, nah ini kasus hopeless Pak, ini penyakit ibu ini apa pun dibilang, seandainya dioperasi pun paling umur ibu tambah 6 bulan lagi. Kalau tidak dioperasi, ya 6-7 minggu. Ibu siapkanlah wasiat warisan untuk semua anak-anak. Itu perkataannya bisa membunuh iman saudara. Atau saudara ceritakan masalah saudara atau penyakit saudara kepada sanak keluarga, lalu dia berkata, iya tetangga pun ada dari kau, percis kayak kau gejalanya. Tapi 3 bulan lagi setelah dibilang begitu sama kami,
kepada kita. Saudara berharap bercerita kepada dia, dia memberikan iman, mengingatkan saudara akan firman. Ini dia lebih sedih dari saudara. Keluar dia menangis saudara. Katakanlah tidak sampai mematikan iman saudara, tapi menurunkan iman saudara. Di bawahnya saudara turun, bukan di bawahnya saudara bangun bangkit. Di bawahnya saudara mundur. Jangan biarkan. Amen. Jangan didengarkan. Amen. Kalau dalam buku Efesus 5 dikatakan, jangan menganggap perkataan kosong yang menambah kefasikan. Tuhan tidak suka. Jadi roh kita ini harus awas. Kita harus teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Ya, saya buka Ibrani 2. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama. Mari buka kita sama-sama. Saudara mau baca Ibrani 2 ayat 1? Amin saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita Ibrani 2 ayat 1, 1, 2 kita 3 ya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi ada orang katakanlah sudah pun melayani, sudah pun penolong kudus, kalau dia tidak tahu roh, bisa mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada kita, yang membuat iman kita ini justru makin turun saudara. Teliti. Amen. Jangan hanya karena dia juga pelayan seperti aku, dia juga PKS, atau dia lebih tinggi, dia pemimpin. Tidak semua orang 24 jam sehari 7 hari seminggu terus dalam roh. Apalagi kalau dia tidak kenal Tuhan. Apalagi kalau memang dia sendiri pun tidak beriman. Hati-hati, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Jangan sampai di bawah hanya oleh harus kesedihan. Kita pun ikut sedih, kita pun ikut merasa hopeless. Jangan saudaraku. Kita harus kuat dan teguh di dalam iman kita. Sekali lagi dengar kata Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Lagi golongan orang ketiga, kalau tidak malu-malu lagi, dia mentertawakan iman kita. Dia mengejek iman kita. Kau kan orang sekolahan, sama-sama kita kuliah, sama-sama kita sarjana. Penyakitmu ini udah kau periksakan sampai ke Penang, sampai Kuala Lumpur. Sudah kau usahakan dengan segala macam obat medis. Masa dengan kuning PI kau baca minuman di topang tangan bisa sembuh? Pakai otak lah. Akan jadi bodoh kau. Ketawainnya saudara. Diketawainnya iman saudara. Yang dengan tekun saudara lakukan tiap minggu, maju ke depan untuk menerima peletakan tangan. Kalau saudara percaya firman Tuhan mengatakan peletakan tangan itu berkuasa, doa yang bersahaja itu berkuasa. Tiap minggu saudara maju dengan iman, didengarnya kisah itu, diketawainnya saudara. Gak malu dia mentertawakan. Sambil menyatakan fakta, lihatlah, gak sembuh juga kan? Lihatlah, gak sembuh juga kan? Hati-hati dengan orang demikian. Hati-hati dengan ucapan demikian. Sekali lagi Ibrani 2 ayat 1, teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Karena tiap kali kita mendengar orang bicara pada kita, sebenarnya itu artinya kita membuka hati kita atas benih yang dia taburkan. Teliti, kalau itu benih firman, terima. Kalau itu tidak sesuai firman, siapa penolongnya, jangan terima. Harus teliti saudara. Karena iman kita lah, kata Tuhan tadi kepada perempuan sakit 12 tahun, imanmu telah menyembuhkan, telah menyelamatkan. Amen. Saudara perlu tetap beriman, tetap percaya. Amen. Jadi kalau saudara sendiri pun masih berjuang di dalam keadaan saudara masih berjuang dan mencari ayat firman meneguhkan iman saudara, maka saran saya kepada saudara, jangan kelilingi hidup saudara dengan orang-orang yang demikian. Nanti kalau saudara sudah kuat, sudah sangat teguh, saudara akan bisa datangi orang demikian dan saudara bagikan iman saudara kepada mereka. Amin. Amen. Ada seorang hamba Tuhan, dia selalu makan tiap bulan dengan keluarganya, tapi sayangnya keluarganya tidak hamba Tuhan seperti mereka. Jadi dia hamba Tuhan di barat saudara, di Amerika. Lalu dia malah cerita mengenai firman, mengenai kesembuhan, mengenai mujizat. Keluarganya ini semua skeptis. Dan hasilnya tiap kali ketemu tiap bulan makan malam sama, selalu berubah menjadi perkelahian. Karena adu argumentasi. Sampai kemudian suatu hari berbicara kepada
Jesse, nama dia Jesse Bradley saudara. Jangan lagi kau habiskan waktu untuk argumentasi. Belum siap keluarga menerimanya. Lalu dia tidak lagi makan tiap bulan dengan keluarganya. Dia makan tiap bulan dengan keluarga istrinya. Dia semua adalah hamba Tuhan. Dan dia bilang itu makan tiap bulan sungguh menguatkan dan menyegarkan aku. Lalu setelah setiap berapa waktu dia kembali undang keluarganya makan sekali setahun waktu Thanksgiving saudara. Dan dia berkata ada perubahan dalam diri keluarga. Karena kalau tiap kali kita dengar hal-hal yang tidak baik dan kita buka hati kita untuk benih yang tidak baik, kita tidak teliti, kita tidak awas, itu bisa melemahkan iman kita. Tapi hari ini kita tahu untuk menjaga hidup kita. Amen. Kalau ada orang-orang yang datang dengan perkataan negatif, kalau tertawa, atau datang dengan menangis beratap, atau mentertawakan iman kita, kita tidak membiarkan itu mempengaruhi kita. Amen. Justru kita menjawab seperti yang dikatakan dalam ayat yang lalu. Saya mau bacakan kepada saudara, Markus 11. Apa kata Markus 11:23-24? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja, mari ucapkan apa saja. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, mari katakan percaya. Percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amen. Disinilah kita perlu bertekad. Amen. Kita berdoa, kita minta, kita percaya, seakan-akan kita sudah menerimanya. Bertekun di dalam iman, maka akan ada kebangkitan rohani, kebangunan rohani, dan terang Kristus bercahaya dalam hidup kita. Saudara dulu bangun dan bangkit, saudara bawa kebangunan rohani kepada orang-orang lain. Sebabnya sekali lagi suka baca firman, saudara. Suka, bahkan kalau baca firman, saudara usahakan hafal, saudara. Misalnya saudara hafal Markus 11:23-24 tadi, atau saudara hafal Ibrani 11. Mana iman, saudara, yang ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kapan datang orang dengan semua golongan tadi, atau kapan setan sendiri menyuntikkan semua perkataan negatif dalam pikiran saudara? Nggak ada juga kan? Mana berkata, mana kesemuanya? Mana anakmu masih jahat? Mana suamimu masih selingkuh? Mana nggak ada baru kerja juga? Uangmu masih sedikit? Mana? Saudara jawab, justru iman saya adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak saya lihat. Karena masih belum ada orang saya beriman. Tidak engkau setan. Amin, saudara. Atau ayat 6 Ibrani 11. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Apapun kata orang-orang negatif di sekeliling kita, saudara tidak peduli. Karena bukan perkataan orang yang menentukan hidup saudara, perkataan Tuhan yang menentukan hidup kita. Perkataan firman yang menentukan hidup kita. Itu sebabnya itulah yang kita dengar, itulah yang kita ingat, itulah yang kita hafal, itulah yang kita percayai, itulah yang kita ucapkan. Haleluya. Kalau setan itu sampai kapanpun saudara akan tetap mengganggu kita, jangan didengarkan. Amen. Jangan takut, percaya saja. Amen. Apapun pula saudara siang hari ini, jangan takut, percaya saja. Izinkan firman masuk dalam hati saudara. Izinkan Yesus masuk dalam hati saudara. Lalu bagi saudara yang baru pertama kali datang, izinkan Yesus betul-betul masuk dalam hati saudara. Sekarang kalau misalnya di rumah saudara, ya ada saudara punya pet bocor, pipanya rusak, maka saudara akan panggil tukang ledeng untuk membetulkan pet yang bocor itu. Sampailah dia di rumah, diketuklah di depan saudara. Pak, saya udah setan yang bapak panggil tadi. Atau bu, ini bu, saya kan tukangnya. Lalu saudara datang keluar dari bangku, saudara bilang, makasih ya pak udah datang, tolong tukang pet saya, bocor pipanya. Ya bu,
Ya tolong betulkan ya. Iya bu, jangan. Ya menunggu saudara kasih masuk. Enggak saudara kasih masuk. Betulkan ya Pak. Iya bu. Jadi saya boleh masuk. Terus Pak, betulkan dari luar ya Pak. Mana mungkin dia betulkan dari luar. Demikian kalau badan kita atau ekonomi kita atau hati kita rusak, kita sedih, kita khawatir, kita putus asa, kita sakit, kita kekurangan, nggak bisa Yesus betulkan dari luar. Yesus yang mesti masuk dulu. Firman-Nya mesti masuk ke dalam. Dan terus-menerus masuk. Kayak tukang ledeng tersebut tergantung kerusakannya berapa parah. Kalau tidak parah, setengah jam siap. Kalau parah, mungkin 2 jam baru siap. Kalau baru 5 menit dia keluar alatnya, dari Pak, keluar. Kita bilang, enggak juga bisa beres. Demikian, pulang dari gereja, baca firman. Besok pagi, baca firman. Izinkan terus ada Yesus di dalam. Yesus dan firman adalah satu. Maka firman itu yang menyembuhkan seluruh tulang-tulang kita. Kehidupan dari tubuh kita. Dan selama dari situ timbul iman kita. Ada lagi kisah mengenai seorang anak muda. Dia sangat cinta kepada gadisnya ini dan dia mau melamar jadi istrinya. Dia juga di negeri barat. Jadi suatu hari dia bilang, sayang, kita hari ini kencang ya di sana ya. Dari sini heran, karena di sana dia tahu cuma ada tanah lapang terbuka. Kayak kita lapangan merdeka. Kalau ada di situ dia bilang, ya begitu kata siapa, betul. Rupanya siapa pemuda ini sudah punya rencana matang. Maka ketika sang gadis sampai di sana, lewatlah helikopter dengan membawa banner panjang tulisannya, "Will you marry me?" Yang teriak-teriak itu pengen digituin. Lalu dia pun bertutup. Ketika itu lewat, dia bertutup dengan menunjukkan sebuah cincin kepada gadis yang dikasihi. Wah, gadis ini pun terharu. Tapi ketika dia mau menjawab, tiba-tiba matanya melihat ada banner yang lain, ada spanduk yang lain di ujung lapangan. Rupanya dia lihat bapaknya dan semua kaum keluarga yang lain juga pegang banner besar. Tulisannya, "Say no." Katakan tidak. Tapi sebenarnya itu hanya lelucon guyon dari keluarganya. Bapaknya itu sangat setuju pemuda ini menikahinya. Dia hanya untuk membuat situasi makin semarak. Lalu dia buat spanduk "Say no" sehingga gadis itu tertawa. Dan happy ending, dia jawab ya. Dan dia menikah dengan pemuda itu. Maka saudara, begitunya Tuhan Yesus. Ada spanduk jelas besar di dalam firman-Nya ini. Dia berkata, "Aku telah berbilur-bilur supaya oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh." Dia berkata, "Aku telah menjadi miskin supaya dengan kemiskinanku kamu menjadi kaya." Dia berkata, "Datanglah kepada aku yang letih lesu dan beban berat, aku beri kelegaan." Dia berkata, "Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama seperti damai dunia ini." Jelas spanduknya besar, tapi di ujung lapangan ada juga spanduk simbolis. Dia berkata, "Say no." Tidak mungkin kau sembuh. Tidak mungkin kau bisa damai. Tidak mungkin keluargamu dipulihkan. Tidak mungkin kau akan diberkati. Tidak mungkin kau bisa tertawa lagi. Sudah habis masanya. Tidak bisa. Tidak mungkin. Dia akan berbisik di telinga, di hati, mengganggu pikiran saudara. Saudaraku, jangan takut, percaya. Yang mau percaya saja dengan amin. Saudara diberkati oleh firman Tuhan ini. Kita semua mengalami kebangunan rohani. Terang Kristus bercahaya dalam kita. Kita semua maju. Kamu berbagi amin. Lalu kita bawa kebangunan rohani pada orang lain lagi. Dalam nama Yesus setiap keluarga diselamatkan. Dalam nama Yesus setiap kakaknya sebenarnya. Dalam nama Yesus saudara Tuhan maju, bangun, bangkit, berkata, dengan Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat yang saudara percayai jadilah bagi saudara. Mari kita bangun kaki dan berdiri. Mari kita nyanyikan pujian dan